Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pada hari ini kita akan mendapat satu pertanyaan yang mesti dijawab juga. Maka dalam hal ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita pilih yang singkat-singkat saja itu ya. Isi pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya sholat dengan membaca dalam hati tanpa lisan, tanpa bacaan lidah, karena berupaya dalam belajar fana. Kalau bacaan itu dilisankan, disebutkan dengan lidah, dibaca dengan lidah, maka akan terganggu fananya. Nah, itu pertanyaan. Maka kita jawab. Ketahuilah bahwasanya sholat itu mencakup 3 rukun secara zahir. Yang dilakukan oleh badan namanya rukun fi'li, rukun perbuatan yang tertentu yang mesti dilakukan oleh badan atau tubuh, seperti berdiri, ruku', i'tidal, sujud, tahiyat, dan salam. Dan termasuk juga di sini yang sunat fi'li, mengangkat takbir, itu ya dan sebagainya ya. Yang kedua ada rukun qauli namanya, rukun yang mesti dibaca, yang tidak boleh tidak, harus jelas hurufnya. Kalau dia sholat sendirian, sekurang-kurangnya telinga orang yang sholat ini mendengar bacaan yang dibaca oleh orang yang sholat. Dan kalau dia berjamaah, tentu bacaannya itu harus didengar oleh jamaah. Terus dalam hal hati yaitu tentang niat. Di sini disebutkan bagaimana sholat dengan membaca di dalam hati tanpa lisan, tanpa bacaan lidah, karena berupaya dalam belajar fana. Maka dalam hal yang di atas ini, kalau dia sholat di dalam hati saja, maka tidak dikira dia itu sholat, karena kurang daripada rukun qaulinya nggak ada. Jadi walaupun dia berusaha untuk fana itu adalah penyempurnaan untuk mendapatkan ihsan sewaktu dia melakukan 3 rukun ini. Rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Jadi ketiga ini dia mesti harus lengkap. Maka karena itu tidak boleh tidak, dia harus mengikuti ketiga syarat ini sebagai rukun untuk sah sholatnya. Maka karena itu kalau dia hanya sebatas sholat tidak membaca dengan lidah, ya secara fikih sholatnya tidak sah. Ini secara hukum sahnya ya. Kalau lain dengan tentang masalah fana tidak dibicarakan di sini, karena fana itu melengkapi daripada ada qauli, ada fi'li, ada hati yang sudah sampai di dalam tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah. Di dalam tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka yang membuat dia sholat secara qauli itu adalah kalamnya. Yang membuat dia berfi'li, berbuat dalam sholat itu adalah af'al dan iradat Allah. Dan dia memandang perlakuan Allah yang memperbuat dia sholat itu
nyata di hatinya bahwasanya dia sedang berhadap pada Tuhannya. Ayat yang dimaksud dengan anta budallaha ka'annaka tarahu, bahwa engkau sembah Tuhan seakan-akan menyembah dia. Inilah pertanyaan pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.